Pemirsa, adu tafsir konstitusi terkait siapa yang paling berhak menjadi gubernur DKI kini berada di tangan Mahkamah Agung. Anggota DPRD DKI Jakarta hingga kini belum bisa bekerja sepenuhnya. Dan menurut pakar hukum tata negara, fatwa Mahkamah Agung bukanlah produk hukum yang mengikat. Ini artinya Basuki Cahayapurnama pun terancam tidak bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. 106 anggota DPRD DKI Jakarta hingga kini belum bekerja. Tarik ulur kandidat pemilik kursi DKI 1 terus jadi polemik di Kebon Siri. Pembentukan komisi di DPRD DKI belum rampung dilakukan. Paripurna penentuan siapa yang jadi gubernur DKI belum juga digelar. Nasib Ahok kini berada di tangan Mahkamah Agung. Jabatan Pak Jokowi dengan Pak Ahok inilah jabatan politik, ya. Jadi ya, secara etika harusnya itu baku PD Perjuangan, karena kita pada saat mendaftar di KPUD kita mendaftarkan atas dua nama calon, satu dari PD Perjuangan Jokowi, yang satu dari Gerindra ada Pak Ahok. Itu aja saya pegangan itu aja. Sementara ini saya pegangan sebelum dapat fatwa dari Kemendagri dan dari MA. Di tengah siapa yang berhak memiliki kursi DKI 1, ada perseteruan antara Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Dua sahabat lama itu kini berbeda pandangan politik. Hubungan Balai Kota dengan DPRD Provinsi Jakarta pun kian menghangat. Basuki Cahayapurnama terancam tak bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta itu punya senjata pamungkas untuk menghambat langkah Ahok. Yang pertama di pasal 173 serta-merta disebutkan di situ bahwa bila gubernur berhalangan tetap, bupati wali kota gitu ya, tidak otomatis, tidak serta-merta ini begitu. Wakil gubernur atau wakil bupati atau wali kota menjadi gubernur. Makanya kalau tafsiran M. Taufik, saya itu tidak mungkin jadi gubernur, tetap wagub. Jadi mereka mau pilih gubernurnya. Itu tafsiran M. Taufik di DPRD Gerindra DKI. Tafsirannya dia nih, dia lagi cari tafsiran. Ahok itu tetap wagub, sekarang PRT nggak apa-apa. Nanti mereka akan memilih gubernur pengganti Jokowi. Ini tafsiran yang undang-undang yang baru, top juga tafsirannya. Inilah peraturan pemerintah yang membuat kisruh hubungan Pemprov DKI dengan parlemennya. Pasal 173 Perpu nomor 1 tahun 2014 menjadi senjata M. Taufik tak merestui Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Padahal M. Taufik adalah pendukung setia pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama saat pemilihan gubernur DKI 2012 lalu. Perpu yang sama ternyata juga menjadi pegangan Ahok. Bagi mantan kolega separtai M. Taufik itu, pasal 203 bisa menjadi tiket Ahok duduk di kursi gubernur DKI. Langkah Ahok menggantikan Jokowi masih mendapat dukungan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adu tafsir konstitusi itu membuat sikap DPRD DKI Jakarta terbelah. Ya, Partai Golkar tentu berpijak kepada konstitusi yang telah ditetapkan, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014, utamanya pasal 174. Pak Wakil Gubernur, Pak Ahok tidak serta-merta menggantikan Pak Jokowi sebagai gubernur, karena masa bakti yang sisa ditinggalkan Pak Jokowi itu lebih dari 18 bulan. Otomatis gubernur ya Pak Ahok. Yang menggantikan Jokowi itu
Perpu itu belum bisa kita terapkan hari ini. Sebab kenapa? Perpu 2014 itu belum bisa disahkan, nanti mungkin bulan Juli itu baru bisa. Ini kan Perpu ini tidak berlaku surut, dia kan ke depan untuk yang akan datang nanti. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang berpendapat bahwa harus menggunakan Perpu ini saya rasa sentimen sama Ahok aja. Di mata pengamat hukum tata negara, membawa polemik ini ke Mahkamah Agung bukan langkah yang tepat. Fatwa MA dinilai bukanlah sebuah produk hukum yang mengikat. Kalau Anda cuma melihat pasal 174 ayat 3, tampak wakil gubernur tidak bisa jadi gubernur. 203 itu tadi, ayat 1 bilang gubernur, bupati, wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 32 2004 itu menjadi gubernur. Kewenangan mengusulkan wakil gubernur itu dipegang oleh gubernur, tidak diserahkan kepada partai politik untuk mengusulkan dan mengusulkan kepada DPR untuk dipilih oleh DPR. Bawa ke Mahkamah Konstitusi, jangan pergi ke Mahkamah Agung, karena 1000 kali Mahkamah Agung berpendapat, pendapat Mahkamah Agung itu bukan hukum, tidak mengikat. Supaya ia memperoleh sifatnya sebagai hukum, maka bawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Nasib Ahok hingga kini belum jelas. Putra Bangka Belitung itu justru mengancam akan meninggalkan jabatannya di Balai Kota. Jadi jangan bikin ribet. Nah, jangan bikin ribet dah. Itu sih asal ngomong aja kalau menurut saya. Terus kalau yang terpilihnya adalah Taufik jadi gubernur DKI, saya ngapain jadi wakilnya Taufik? Mendingan gue berhenti. Gitu loh. Ya ngapain bantu orang kayak gitu?